Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di program Halo Dokter. Dan di hari ini tema kita cukup menarik sekali pemirsa, kita akan membahas tentang waspada mati muda akibat serangan jantung. Nah, bagaimana karena ini sebuah fenomena-fenomena yang terjadi ya masih muda, kemudian tiba-tiba meninggal gitu ya, dan tanda tanya besar kadang-kadang didiagnosis karena serangan jantung. Hal inilah yang kita bahas dalam Halo Dokter kita sore hari ini bersama dengan Dr. Teguh Setiadi SPPD. Sore dokter, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita berbincang-bincang ini pemirsa, kami juga mengundang Anda. Silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Teguh di line telepon di 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Oke. Nah, dokter, di awal tadi saya sudah membuka ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba meninggal di usia muda gitu karena identiknya biasanya penyakit jantung tuh penyakit orang-orang tua gitu ya dok ya. Nah, didiagnosis katanya terkena serangan jantung. Nah, ini seperti apa nih dok sebenarnya dok? Baik, selamat sore para pemirsa. Jadi sebelum kita membahas tentang mati muda akibat serangan jantung dan lain sebagainya, mungkin kita perlu membedakan dua hal yang mungkin sering tertukar ya. Jadi yang pertama istilah henti jantung dan yang kedua istilah serangan jantung. Jadi henti jantung itu adalah suatu kondisi di mana jantung kita tiba-tiba berhenti berdetak. Umumnya penyebabnya oleh karena gangguan kelistrikan jantung. Bisa oleh karena penyebab sumbatan, bisa oleh karena penyebab non-sumbatan atau gangguan genetik dan lain sebagainya. Sedangkan serangan jantung adalah suatu kondisi pembuluh darah jantung mengalami sumbatan atau oklusi. Sumbatan itu mengakibatkan aliran darah ke otot jantung terganggu sehingga otot jantung mengalami iskemik atau kekurangan oksigen sehingga bermanifestasi dengan keluhan nyeri dada. Nah, kemudian baru kita lanjutkan sebenarnya mati muda itu paling sering henti jantung atau serangan jantung. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana serangan jantung dan bagaimana henti jantung. Nah, yang pertama mungkin kita bahas tentang serangan jantung dulu nih, Mbak Nada. Jadi serangan jantung itu kan terjadinya kan karena ada sumbatan gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan bahwa jantung kita itu berdetak oleh karena ada suplai darah ke otot-otot jantung. Gitu. Jadi suplai darah itu ada suplai darah dari arteri koroner kiri, kemudian suplai darah dari arteri koroner kanan. Nah, kedua arteri inilah yang akan mensuplai darah, kemudian membuat otot-otot jantung berkontraksi, kemudian jantung melaksanakan fungsinya sebagai pompa untuk memompakan darah ke organ-organ tubuh. Nah, apa yang mungkin terjadi sumbatan ini? Jadi sumbatan ini terjadi oleh karena ada akumulasi, ada penumpukan lemak, ya, penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Kita ambil analogi sederhana aja, misalnya kita ada selang air di rumah. Selang air di rumah pada saat kita beli itu kita lihat selang bagian dalamnya mulus, bersih gitu ya. Kemudian kita sehari-hari pakai untuk nyuci mobil, siram tanaman dan lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa tahun kita lihat kok pancuran airnya ini berkurang gitu ya. Kemudian kita coba lihat apakah ada yang mengganggu atau tidak. Pas kita buka ternyata selangnya udah menyempit gitu. Udah menyempit akibat ada kerak dari kotoran dari tanah, kotoran dari lumut dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itulah pembuluh darah kita. Jadi pada awal dekade kehidupan sebenarnya sudah mulai ada penumpukan. Kemudian pada dekade kedua, dekade ketiga itu mulai memuncak. Apalagi orang-orang muda atau anak-anak muda zaman sekarang kan lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji gitu.
kemudian bermain gadget gitu ya, sampai aktivitas fisik dan olahraganya kurang. Nah, hal itulah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan, kemudian tumpukan lemak itu bisa saja terjadinya di pangkal, kemudian lepas ke daerah yang lebih kecil sehingga mengakibatkan sumbatan total. Nah, pada saat itulah kita katakan terjadi serangan jantung. Nah, lantas bagaimana, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ketemu serangan jantung? Pertama, kita harus tahu dulu mengenai bagaimana gejala dari pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami serangan jantung nih. Jadi yang pertama, pasien yang mengalami serangan jantung itu dia akan mengeluhkan nyeri. Nyeri pada daerah dada, terutama dada yang sebelah kiri, kemudian dapat disertai penjalaran ke daerah rahang, kemudian ke daerah tangan atau ke daerah ulu hati. Nah, sifat nyerinya itu nyeri yang tumpul. Jadi Gimana dia nyeri tumpul? Ya, jadi nyeri tumpul itu kalau misalnya kita tanya, di mana sakitnya gitu, dia nggak bisa menunjuk titiknya. Nah, dia hanya menunjuk areanya. Areanya di daerah sini, karena nyerinya bersifat Menyebar. nyeri tumpul. Iya. Bisa sampai ke ulu hati, Ke ulu sampai hati, ke tenggorokan, ke rahang, kemudian ke lengan kiri. Nah, nyerinya itu seperti ditimpa beban atau benda berat, sehingga menyulitkan kita mengalami atau mengakibatkan kita kesulitan untuk bernafas. Kemudian oleh karena sumbatan itu mengakibatkan pompa jantung juga terganggu, akibatnya darah ke otak, kemudian ke tempat lain terganggu. Keluhan yang lain bisa dia pusing sempoyongan gitu ya, bisa dia berkeringat banyak, bisa sampai dia berdebar, atau bahkan dia sampai mual, muntah seperti itu. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan kalau ketemu pasien? Bentar dok, kadang pernah nggak orang juga ternyata tidak merasakan apapun padahal sebenarnya ada serangan gitu? Ya, jadi bisa saja dan ini umum kita temui pada pasien-pasien, terutama pasien kencing manis ya. Jadi kita di Muhammad Husin, Rumah Sakit Muhammad Husin, mungkin sekitar 80-an atau sampai dengan 200 kasus per bulannya untuk melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung dan pemeriksaan non-invasif seperti treadmill dan lain sebagainya, itu menemukan pasien itu nggak ada gejala, kemudian dijumpai pada hasil treadmill ada respon iskemik positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kateterisasi jantung, ternyata ada penyumbatan, ada sumbatan. Nah, kemudian yang kedua pada orang-orang yang perokok. Jadi orang-orang perokok itu kan ada zat yang terkandung di dalam rokok itu yang mengakibatkan orang itu tidak terlalu merasakan nyeri, tidak merasakan ada keluhan-keluhan yang khas seperti tadi. Nah, kembali lagi ke pengenalan gejala serangan jantung tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu seseorang mengalami serangan jantung, pertama kita harus tenang, kemudian kita harus melihat situasi apakah ada bahaya atau tidak. Kemudian kita tanya dengan orang tersebut apa yang ia rasakan. Kemudian kalau bisa kita kenali kondisi itu segera, sehingga kita bisa membawa orang tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk apa? Untuk dilakukan pemeriksaan, mulai dari tanda vitalnya sampai dengan pemeriksaan rekam jantung. Nah, jadi pemeriksaan rekam jantung itulah metode yang cukup banyak sebenarnya tersedia di fasilitas-fasilitas kesehatan. Tidak hanya di rumah sakit, tapi kan klinik-klinik sekarang juga sudah ada, atau nama medisnya elektrokardiografi gitu. Seperti itu. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi berarti serangan ini juga yang saya tanyakan tadi ya, sangat memungkinkan juga tidak terjadi gejala gitu ya dok ya. Apalagi untuk yang sudah punya riwayat gitu. Tapi umumnya yang sering terjadi itu adalah rasanya sakit di dada itu yang paling umum. Ada lagi nggak dok? Ya, jadi karena tadi pembuluh darah jantung itu ada pembuluh darah jantung kiri, kemudian pembuluh darah jantung kanan ya, atau arteri koroner kiri dan arteri koroner kanan, maka keluhan itu juga berkaitan dengan posisi sumbatan. Kalau yang kanan biasanya nyeri dadanya agak ke tengah, kemudian bisa ke ulu hati,
Nah, kemudian yang kiri itu cabang kiri belakang bisa nyerinya itu nyeri di punggung gitu. Kok nggak reda-reda nyeri punggungnya ya. Kemudian dia udah coba dikerok karena curiganya masuk angin gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada orang terdekatnya menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit, baru tahu kalau ngalamin serangan jantung. Itu berapa lama dok waktunya? Maksudnya kan kita kadang-kadang tidak sadar seperti kata dokter tadi, ngerasa masuk angin dikerok dulu gitu. Apakah memang bisa ada spare waktu yang cukup lama ketika terjadi serangan gitu dok? Ya, jadi karena biasanya pembuluh darah jantung yang mengalami sumbatan itu satu, dan pembuluh darah koroner gitu kita itu ada dua, kanan dan kiri. Umumnya masih ada kompensasi, masih ada pertolongan gitu, ya. Jadi pasien masih bisa bertahan sebenarnya. Bahkan ada yang datang ke kita untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, dia udah tersumbat total. Ketika kita tanya, kapan nyeri dadanya? Mungkin 3 bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu. Jadi dia bisa bertahan dengan itu. Gitu. Nah, itulah tadi tergantung kepada posisinya juga. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi juga sebagai dokter dan bahkan sebagai keluarga, karena orang tua bapak saya pernah mengalami serangan jantung. Jadi pada saat itu beliau akan melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian ada rasa nyeri di dadanya, sama tadi seperti ditekan, kemudian keringat banyak sampai bajunya basah semua, kemudian pusing, pandangannya gelap, kemudian oleh ibu waktu itu dikasih minyak angin, dikasih balsem, dikerok gitu, sampai nggak berkurang. Saya datang, oh ini kemungkinan serangan jantung nih. Jadi kita langsung bawa ke rumah sakit. Ternyata dari hasil pemeriksaan rekam jantung memang ada sumbatan. Kemudian dibawa ke Muhammad Husin, langsung dilakukan pemeriksaan kateterisasi jantung dan memang benar sumbatan. Kemudian langsung dilakukan intervensi, dibuka, kemudian akhirnya dipasang cincin. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya sudah ada tanda-tanda gejala-gejala seperti itu, alangkah baiknya segera ke vaskes kesehatan gitu ya dok ya. Nah, ini umumnya serangan ini bisa diderita hanya orang tua saja atau bisa anak muda juga dok? Ya, sebenarnya secara statistik menurut penelitian di luar, bahwa setiap 40 detik ada suatu kondisi fatal pada bidang jantung. Apakah itu serangan jantung sampai dengan henti jantung. Nah, semuanya bisa terjadi, mulai dari dewasa muda, kemudian orang tua gitu ya, sampai mungkin kakek-kakek, nenek-nenek ya tentunya ya. Nah, apa hal-hal yang harus diperhatikan? Tentu gaya hidup, kemudian pola makan, ya, olahraga, exercise gitu ya. Kemudian riwayat keluarga juga. Turunan ya. ini dok? Jadi jantung atau mungkin darah tinggi itu sebenarnya tidak langsung diturunkan. Misalnya ada satu keluarga gitu ya, satu keluarga katakanlah dari suku tertentu. Nah, setiap hari masakannya selalu bersantan gitu. Selalu bersantan, berminyak, goreng-gorengan ya. Kemudian kandungan garamnya juga tinggi ya. Tentu keluarga tersebut mulai dari anggota keluarga yang paling muda sampai yang paling tua tentu akan berisiko tinggi. Ada faktor resikonya ya. Akan berisiko tinggi. Nah, lantas ketika orang tuanya mengalami serangan jantung, apa mungkin diturunkan ke anak? Tidak. Si anak itu tadi dia dari kecil menjalani pola makan, hidup yang hampir mirip dengan orang tuanya tentu kan. Nah, sehingga dia juga akan berisiko mengalami kondisi yang sama. Oke.
Kalau misalnya orang tua gitu ya dok ya, seperti kata dokter tadi terjadi penumpukan di 10 tahun pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau orang-orang muda tuh ternyata bisa terjadi penumpukan juga meskipun tidak istilahnya secara usia kalau kita ngomongin logika nanti dijawabnya dok. Kita harus break dulu. Pemirsa kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter. Tema kita hari ini masih waspada mati muda akibat serangan jantung. Anda dapat berkonsultasi langsung bersama dengan Dokter Teguh di line telepon di 0711 311454 atau silakan kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Silakan. Oke dok, kita nyambung lagi ya dok ya, gimana nih kalau misalnya yang muda-muda gitu, karena teman saya juga masih muda udah 2 kali kayaknya kena serangan jantung juga dok. Oke, jadi usia mungkin 20 tahun yang lalu dikatakan faktor risiko usia itu kalau laki-laki di atas 40 tahun gitu ya. Perempuan setelah dia nggak menstruasi lagi berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung. Kalau sekarang mungkin sekitar 1 tahun yang lalu gitu, saya dan guru-guru saya dan tim di Muhammad Husin ketemu pasien serangan jantung umur 28 tahun. Jadi umur 28 tahun dia setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata ada sumbatan total di pembuluh darah koroner yang kiri. Kemudian untungnya masih bisa diperbaiki, ditembus sumbatan itu, kemudian dilebarkan pembuluh darahnya sampai akhirnya dia dipasang cincin. Kita gali, ternyata dari sisi keluarga, orang tuanya pernah serangan jantung, dipasang cincin. Kakeknya juga serangan jantung, dipasang cincin. Tapi kan tentu ada yang berbeda. Kalau kakeknya mungkin umur 50, dia kan kena serangan jantung. Kalau orang tuanya mungkin umur 40, dia kena serangan jantung ya. Kenapa dia umur 28 udah kena serangan jantung? Ternyata memang gaya hidup itu sangat berperan. Jadi dia merokok, sering minum minuman kemasan,
makan makanan cepat saji, kemudian tidur larut, kurang olahraga gitu. Nah, jadi itu sejauh ini pasien termuda yang kita temui mengalami serangan jantung. Di usia 28 Di tahun. usia 28 tahun. Mungkinkah ada faktor bawaan lahir juga, Dok, kalau yang muda-muda ini, Dok, kena serangan? Ya tentu bawaan lahir atau gangguan yang terjadi sejak lahir itu masih mungkin terjadi, tapi persentasenya sangat kecil. Apa saja yang mungkin terjadi pada kasus-kasus pembuluh darahnya yang tidak berkembang gitu ya. Misalnya pembuluh darah harusnya dominan kanan, dia tidak berkembang, akhirnya pembuluh darah koroner kiri kerjanya lebih berat. Itu karena dia kecil lebih cepat ngalamin sumbatan gitu ya. Atau pada pasien-pasien yang dia ada faktor risiko yang saya sebutkan tadi, kemudian dapat juga terjadi bukan serangan jantung, bahkan dapat terjadi henti jantung tiba-tiba. Jadi tadi di segmen pertama tadi kita bilang henti jantung itu kondisi jantung kita berhenti berdetak. Nah, jantung yang berhenti berdetak itu penyebabnya secara umum kita bagi jadi dua. Yang pertama penyebab oleh karena gangguan pada aliran darah ke otot jantung atau yang di luar itu. Nah, yang di luar itu mulai dari gangguan pada kelistrikan jantung, generator listrik jantung, bahkan jaras-jaras listriknya. Jadi mungkin tidak ya mungkin masih ingat kita lihat di sosmed beberapa hari terakhir ini ya, bahwa ada salah satu atlet gitu kan mengalami henti jantung dan tidak tertolong. Jadi apa kira-kira faktornya? Faktornya mungkin dia udah ada genetik atau mungkin dia sudah ada gangguan atau kelainan sejak lahir. Tapi dia sebenarnya cukup mengkompensasi itu gitu. Dia seorang atlet dan pasti makanan-makanannya juga terjaga sehat, gitu ya, kan. betul. Kemudian latihan-latihannya juga cukup gitu ya. Nah, lantas itu bisa kita prediksi nggak? Tentu nggak bisa kita prediksi. Nah, pada kondisi itulah kita harus mengenal kondisi henti jantung dan menata laksananya. Jadi kita pernah ada satu event mungkin di PSCC ya waktu itu sekitar beberapa tahun yang lalu, event tentang bantuan hidup dasar. Jadi kenapa event itu diselenggarakan? Karena kita kepingin semua orang itu aware terhadap sadar, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kondisi henti jantung. Karena ketika terjadi kondisi henti jantung, kita cuma punya waktu 10 detik. Hanya 10 detik. 10 detik untuk menilai apakah orang ini mengalami serangan henti jantung atau tidak. Caranya gimana? Yang pertama, ketika kita temukan pasien yang kita duga mengalami atau orang yang kita duga mengalami henti jantung, pertama kita menilai respon. Jadi kita panggil, Pak, Bu atau Mas, kita panggil. Kemudian setelah kita panggil, maka langkah berikutnya kita minta pertolongan. Jadi kita panggil orang lain, tolong gitu. Nah, kalau misalnya kita ada di mall misalnya atau ada di bandara itu ada alat namanya automatic external defibrillator. Jadi alat pacu jantung eksternal yang otomatis. Nah, maka kita minta pertolongan, minta diambilkan itu dan panggilkan petugas medis. Kemudian dalam 10 detik kita lakukan perabaan. Perabaan di nadi di pembuluh darah lehernya kira-kira 2 jari dari bagian tengah ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau misalnya dalam 10 detik kita tidak mendapatkan denyutan, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah pijat jantung eksternal. Jadi pijat jantung luar kita lakukan dengan kecepatan lebih kurang 100 kali pijatan per menit, kemudian kedalamannya minimal 2,5 cm. Kemudian dilakukan secara gentle. Jadi secara gentle itu kita tekan, kemudian kita biarkan dia naik, kemudian kita tekan, kita naik, tekan naik seperti itu. Jadi secara gentle, kemudian tanpa interupsi. Jadi ketika kita sudah melakukan pijatan jantung, kita fokus di sana. Nah, lantas gimana dok melakukan pijatan jantung itu? Yang pertama kita tentukan yang mana tangan kita yang dominan.
Kita kan orang timur biasanya yang kanan biasanya, dominan gitu ya. Nah, maka daerah pangkal tangan kita taruh di tulang dada bagian tengah atau sternum. Kemudian telapak tangan mengarah ke dada sebelah kiri. Kemudian tangan yang non dominan berada di atasnya. Oh. Nah, kemudian posisi lengan sampai dengan bahu tegak lurus. Kemudian kita lakukan pijatan. Pijatan dengan kecepatan tadi 100 kali. Kemudian sampai pertolongan datang. Jadi Non-stop itu ya, harus terus. Iya. Jadi kalau misalnya tidak ada orang yang handal di bidangnya atau medis di sana, kita tetap lakukan pijatan itu aja terus gitu. Sampai pertolongan medis datang. Nah, misalnya ada kayak di bandara tadi ya, atau di mall-mall itu, ternyata alat pacu jantung eksternal itu datang. Nah, itu kita bisa ngelihat, kita buka, kemudian dia punya 2 tempelan, 2 patch. Nah, 2 patch itu ada gambarnya. Satu ditaruh di bahu, ditaruh di dada sebelah kanan atas, satunya lagi ditaruh di dada kiri bawah. Nanti alat itu akan langsung membaca. Kita tekan power, kemudian alat itu membaca apa kondisinya. Misalnya dia bilang asistol atau arrest, lanjutkan pijat jantung katanya. Kita lanjutin pijat jantung. Atau katanya ini akan dilakukan defibrilasi. Jadi defibrilasi itu shock, pemberian shock kejut, terapi kejut listrik gitu ya. Nah, ketika dia bilang shock misalnya, kita harus menjauh dari orang itu dan nggak boleh ada bagian tubuh orang tersebut atau korban tersebut yang bersentuhan dengan orang lain. Nah, setelah itu dia lakukan kejut jantung, kemudian apalagi instruksinya. Oh, pakai alat itulah ya? Dari alat itu. Jadi orang awam bisa mengikuti gitu. Jadi misalnya katanya lanjutkan pijat jantung, kita pijat jantung lagi. Kemudian setelah itu nanti pertolongan medis datang, kemudian dilakukan pemasangan infus, kemudian pemberian oksigen, kemudian perbaikan jalur nafas dan lain sebagainya. Seperti itu. Lumayan ya, maksudnya apa tindakannya yang harus dilakukan itu ya. Harus cepat dan harus tepat ya, paling penting itu ya. Jadi dalam 10 detik kita harus tahu itu dan harus melakukan action. Mau kapan lagi tuh pelatihan di PSCC? Harus, karena kan perlu ini ya, pengetahuan tersebut itu kan, karena tidak semua tempat ada petugas medisnya gitu ya dok ya. Itu untuk henti jantung ya, saya langsung tegang juga ngedengerinnya ya, apalagi menjalaninya gitu ya, ngedengerinnya aja kayak gitu 10 menit sampai dengan 10 detik. 10 detik sampai dengan datang bantuan medis secara serius itu. Ini kalau henti jantung. Ini kalau henti jantung. Jadi henti jantung itu bisa terjadi di luar rumah sakit, bisa terjadi di rumah sakit. Bahkan di rumah sakit pun bisa terjadi henti jantung. Tapi alatnya ada. Tapi alatnya lebih lengkap gitu. Petugasnya lebih terlatih gitu. Nah, maka dari itu kita menghimbau untuk orang-orang awam juga mengenal kondisi henti jantung dan melakukan pertolongan pertama. Dok, ini tiba-tiba kah atau memang ada sesuatu atau ada aktivitas? Kalau tadi yang viral itu kan sedang berolahraga gitu, bisa tiba-tiba henti jantung, atau sedang tidur pun bisa, atau gimana nih dok? Ya, jadi karena jantung kita itu fungsinya memompa darah dan pompaan darah itu tergantung kepada aktivitas. Jadi gimana kita ngelihatnya? Lihat aja kalau misalnya kita jalan cepat atau lari, denyut jantung kita akan lebih cepat frekuensinya kan. Sementara pada saat kita istirahat, denyut jantung kita biasanya 60 sampai 100 kali. Nah, artinya pada saat aktivitas, pada saat olahraga, jantung kita itu bekerja lebih dibandingkan pada saat istirahat. Maka di saat itulah semua hal terjadi. Mulai dari gangguan kelistrikan jantung, kemudian sumbatan pembuluh darah jantung yang mengakibatkan kondisi sampai dengan terjadinya henti jantung tadi. Kalau kayak tadi saya nanya, kalau misalnya sedang tidak beraktivitas tuh memungkinkan juga nggak terjadi henti jantung? Oh iya, jadi ada sebagian kecil mungkin kurang dari 1% ya, ada kondisi yang namanya sleep apnea, obstructive sleep apnea. Jadi orang itu tiba-tiba berhenti bernafas pada saat dia sedang tidur. Nah, penyebab sleep apnea itu bisa oleh karena sumbatan
Jadi misalnya ada sesuatu gitu daerah orofaring atau daerah kerongkongannya ya, atau di rongga mulutnya ya, atau memang secara saraf atau kelistrikan di daerah sana terganggu gitu. Jadi terutama orang-orang yang gemuk gitu ya, orang gemuk kemudian yang lehernya pendek, pada saat dia tidur tiba-tiba nafasnya berhenti, kemudian setelah itu spontan bernafas lagi gitu. Nah gitu. Nah pada kondisi itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi bisa, dan ada salah satu teman kami waktu itu, dia memang berat badan lebih ya, atau obesitas ya. Kemudian juga memang sudah berulang kali diingatkan untuk periksa ke dokter, karena setiap kali dia tidur dia ngorok, terus ada periode tertentu yang dia nggak bernafas gitu. Kemudian setelah itu tiba-tiba bangun, kemudian dia bernafas lagi. Kondisi itu mungkin yang mungkin tidak bergejala gitu ya. Baik, nah kalau begitu bagaimana cara pencegahan serangan ini ya Dok ya? Nanti kita bahas setelah jeda iklan ini pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter. Masih membahas tentang waspada mati muda akibat serangan jantung. Anda dapat berkonsultasi langsung bersama dengan Dokter Teguh hari ini di line telepon di 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Oke, sebelum kita masuk ke pencegahan serangan jantung ini, Dokter Teguh, ini yang sering sekali jadi perbincangan masyarakat gitu ya. Meninggal masih muda ya, karena kita ngomongnya masih muda itu kadang-kadang orang ngomong iya karena angin duduk. Itu kenapa sebenarnya, Dok? Ya, jadi istilah angin duduk itu istilah yang awam dan sering kita jumpai gitu ya. Misalnya kita melayat gitu ya ke rumah tetangga, kita tanya kenapa meninggalnya, oh angin duduk gitu. Padahal angin tuh nggak kelihatan, nggak ada tempat duduk, nggak ada tempat tidur gitu ya. Jadi angin duduk itu sebenarnya suatu istilah yang umum dipakai oleh orang awam ketika mengetahui seseorang mengalami meninggal mendadak. Iya. Jadi angin duduk ini sebenarnya bahasa medis gitu. Apa bahasa medisnya? Angina. Nah, jadi bahasa medis angina itu adalah suatu gejala nyeri dada. Jadi angina adalah nyeri dada yang terletak atau berlokasi di substernal, kemudian terlokalisir, kemudian dia dicetuskan oleh aktivitas, kemudian lamanya lebih dari 20 detik ya, kemudian tidak berkurang dengan atau dapat berkurang dengan istirahat atau dengan obat di bawah lidah. Jadi kalau petugas medis, terutama kotak P3K di tempat-tempat atau di perkantoran gitu, mungkin harus wajib ada gitu obat di bawah lidah itu. Jadi obat di bawah lidah itu namanya isosorbit atau nitrat. Jadi obat di bawah lidah itu bisa membantu seseorang untuk mengenali atau untuk memberikan pertolongan bahkan pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami serangan jantung. Jadi semoga dengan adanya acara ini kita bisa lebih aware gitu ya, lebih sadar bahwa angin duduk itu ya kemungkinan adalah nyeri dada yang merupakan gejala dari serangan jantung. Itu ya. Nah, jadi bagaimana kita menata laksana atau mengenali dulu terlebih dahulu serangan jantung? Pertama dari gejala. Kemudian yang kedua kita coba memberikan pengobatan, pertolongan gitu. Apakah dengan membawa pasien atau membawa korban ke tempat yang lebih tenang. Kemudian kalau misalnya memungkinkan diberikan obat di bawah lidah gitu, ternyata ada perbaikan, ada respon, maka itu kemungkinan serangan jantung. Kemudian kita langsung memanggil pertolongan atau membawa si korban ini ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi. Nah, dari pemeriksaan itu nanti diketahui, oh ini kemungkinan mengalami serangan jantung. Nah, lantas dirujuklah atau dibawalah pasien ini ke fasilitas kesehatan yang tersedia alat laboratorium kateterisasi jantung. Jadi di Palembang itu ada beberapa rumah sakit yang tersedia alat laboratorium kateterisasi jantung, tapi yang memiliki fasilitas tentunya yang lebih lengkap tentu di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin. Jadi seperti barusan saya ngecek HP, ada rujukan pasien serangan jantung dari Rumah Sakit Batu Raja. Jadi dari Rumah Sakit Batu Raja mereka mengenali serangan jantung itu dari gejala, kemudian dari pemeriksaan rekam jantung, kemudian mereka lakukan pertolongan dengan pemberian obat-obatan, oksigen, kemudian bahkan pemberian obat pengencer darah gitu ya. Kemudian kondisi pasien stabil dirujuk ke Muhammad Husin untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya laboratorium kateterisasi jantung. Jadi nanti penderita atau pasien itu nanti akan dilakukan pemasangan alat seperti infus mungkin ya di daerah tangan sebelah kanan atau di lipat paha sebelah kanan. Kemudian setelah alat itu dipasang, kemudian masuk selang kecil. Jadi di medis kita bilang semua selang itu namanya kateter.
Jadi kita masukkan kateter, kemudian masuk ke pembuluh darah, misal ya di tangan, ke pembuluh darah, kemudian ke jantung. Kemudian setelah itu kita di bawah sinar X atau X-ray kita lakukan penyuntikan zat kontras. Nanti terlihat gambarannya. Pembuluh darah koroner kiri akan terlihat, pembuluh darah koroner kiri depan, kemudian pembuluh darah koroner kiri belakang, kemudian pembuluh darah koroner kanan. Nah, misalnya kita jumpai ini ada sumbatan, kemudian nanti tindakan berikutnya masuk wire. Jadi wire itu semacam kawat sedemikian rupa bentuknya yang bisa masuk ke dalam selang kateter tadi, kemudian ke pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung, kemudian kita buka. Jadi kita buka, kemudian nanti masuk lagi alat. Alat itu mirip seperti kita buat balon gitu ya. Tapi kalau balon kan kita tiup, kemudian dia langsung ngembang. Nah, alat itu dia seperti itu. Jadi kita masukkan dia ke jantung, kemudian daerah jantung atau pembuluh darah jantung yang mengalami penyempitan itu dikembangkan. Jadi dilakukan balon namanya. Jadi dilakukan pengembangan balon, sehingga setelah dilakukan pengembangan dengan balon itu, aliran darah itu bisa kembali lancar ke daerah otot-otot jantung. Jadi otot jantung yang sebelumnya mengalami iskemik atau kekurangan oksigen itu bisa mendapatkan oksigen melalui darah yang mengalir ke sana. Nah, sambil kemudian kita evaluasi ini. Setelah kita balon, kita kembangkan, kemudian ternyata dia nyempit lagi. Nah, di situ kita perlu lakukan pemasangan stent. Istilah awamnya ring. Istilah awamnya lagi yang lain cincin gitu ya. Tapi saya sebenarnya lebih suka istilah awam menggunakan kata gorong-gorong. Jadi ada saluran air di depan rumah kita gitu ya, ngalamin sumbatan, setelah kita perbaiki, ternyata dia masih nyumbat lagi. Nah, kita pasang gorong-gorong supaya aliran airnya lancar. Kurang lebih stent itu seperti itu. Nah, lantas kalau sudah pasang stent, bisa nggak aktivitas lagi? Nah, berkaca kepada pasien-pasien yang sudah kita lakukan pemasangan stent selama ini, nggak ada masalah yang berarti ya. Dan khususnya pasien pribadi saya, bapak saya gitu ya. Bapak saya dengan sekarang umurnya 72 tahun, dia masih mandorin tukang, masih ngeliatin bangunan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah nggak ada gejala yang berarti. Dan dia bahkan kemarin waktu hari raya Idul Kurban ya, Idul Adha, kita melakukan kurban di rumah gitu. Dan beliau salah satu yang nyembelih kurbannya gitu. Jadi jangan khawatir tentang omongan-omongan atau budaya-budaya di luar ya, yang takut bilang untuk masang cincin gitu ya. Nanti kalau udah pasang cincin nggak bisa kerja berat. Nanti kalau udah pasang cincin nanti mohon maaf kalau untuk laki-laki nggak bisa punya anak lagi, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu sebuah persepsi atau anggapan yang salah menurut saya. Nah, lantas bagaimana dok kalau misalnya serangan jantung itu jauh dari rumah sakit yang memiliki laboratorium kateterisasi jantung? Iya, dok. Nah, misalnya kayak tadi di Batu Raja tadi kan? Tadi. Jadi maka tindakan yang dilakukan adalah tadi ya, pemberian oksigen, kemudian pemberian obat-obatan untuk penurun kolesterol. Kalau misalnya dia darah tinggi, dikasih obat darah tinggi. Kalau misalnya tensinya rendah, dikasih obat untuk naikin tensi gitu ya. Sampai dengan obat untuk menghancurkan sumbatan tadi. Jadi istilah obatnya trombolitik. Jadi istilah kerak yang menyumbat pembuluh darah itu namanya trombus. Untuk menghancurkannya namanya obatnya atau agen pengobatannya namanya thrombolytic agent. Jadi obat itu untuk pasien yang di Batu Raja ini, dokter di sana atau dokter penyakit dalam di sana dia udah masukin obat. Jadi obat dimasukkan yang fungsinya untuk menghancurkan atau paling tidak mengikis. Jadi dengan obat itu masuk, trombus atau sumbatan itu terkikis, ada sebagian darah yang mengalir. Nah, ketika sebagian itu mengalir, wah itu drastis sekali, nyeri dada yang sebelumnya hebat, mungkin skala nyerinya 7 atau bahkan 9 dari 10 bisa berkurang jadi 3 atau 4 gitu. Drastis lumayan ya dok? Drastis. Saya 5 hari yang lalu punya pasien gitu,
dilaporkan oleh dokter IGD di rumah sakit gitu, pasien mengalami serangan jantung sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan elektrokardiografi atau pemeriksaan rekam jantung, ternyata sumbatan kemungkinannya, atau kita kenal serangan jantung gitu. Jadi kita tanya kan, pasiennya mau apa enggak dirujuk ke Muhammad Husin. Setelah kita tanya, pasiennya mau, tapi kendalanya di asuransi. Jadi si pasien ini sudah lama tidak membayar asuransi itu, sehingga mengakibatkan asuransinya tidak aktif. Akhirnya kita putuskan bersama-sama dengan pasien dan keluarga tentunya untuk memberikan pengobatan obat pengencer darah itu. Begitu kita berikan obat itu, dalam 1 jam keluhan nyerinya mulai berkurang. Dari sebelumnya 9 dari 10 berkurang jadi 7, kemudian berkurang jadi 5. Bisa bernafas lah ya maksudnya. Bisa lebih lega gitu. Keluhan nyerinya juga berkurang. Dan hari ini tadi kita periksa di Muhammad Husin karena asuransinya udah aktif, udah jalan gitu ya. Alhamdulillah ternyata ada penyempitan yang mungkin penyempitannya sebelumnya total udah terbuka. Nah tinggal kita optimalkan aja tadi dengan balon kita lebarkan. Kemudian setelah balon, kemudian baru dipasang stent atau cincin tadi. Alhamdulillah pasiennya membaik, keluhannya juga tidak ada. Mungkin insya Allah besok bisa pulang. Amin, mudah-mudahan ya dok ya. Wah menarik nih. Nanti kita bahas lagi dok. Kita harus break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter. Di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan Dokter Teguh membahas tentang waspadai mati muda akibat serangan jantung. Karena ini segmen terakhir, maka kita akan membahas ya bagaimana pencegahan serangan jantung ya di Dokter Teguh. Jadi pencegahan serangan jantung tentu mencegah atau meminimalkan adanya faktor risiko ya. Jadi faktor risiko serangan jantung pertama dari faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Jadi faktor risiko yang bisa dimodifikasi ini yang pertama tentu gaya hidup. Apa gaya hidup itu? Satu, rajin berolahraga. Jadi minimal 1-2 kali per minggu kita berolahraga dengan intensitas disesuaikan dengan kondisi kebugaran kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bekerja di kantor hari Senin sampai dengan Jumat gitu ya, punya waktu berolahraga hari Sabtu dan Minggu, gunakan. Boleh dirapel itu ya? Boleh dirapel, tapi tetap disesuaikan dengan kebugaran. Nah, rumusnya ketika kita berolahraga, acuannya ada heart rate maksimum. Jadi denyut jantung maksimum itu didapat dari 220 dikurang usia. Misalnya usianya 40, 220 dikurang 40 itu 180. Nah, yang mana yang aman? Jadi dikatakan yang aman itu kalau kita berolahraga di zona 40 sampai dengan 60% dari denyut maksimal. 40 sampai 60. Jadi kalau 180, 40 sampai 80%-nya berarti sekitaran 110-an atau bahkan sampai 120. Jadi itu heart rate aman. Jadi kalau misalnya kita sambil olahraga, apakah jogging, sepeda, main bola gitu ya, atau bahkan senam, kita sambil lihat juga berapa heart rate kita, denyut jantung kita. Kalau misalnya melebihi itu hati-hati. Jadi kalau olahragawan mungkin ya, teman-teman saya goeser gitu, mereka punya monitoring heart rate. Ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 gitu ya. Jadi olahraga yang teratur. Kemudian yang kedua, kelola stres. Jadi setiap kita punya stresornya masing-masing. Dokter punya stresornya, kemudian karyawan, kemudian pedagang dan lain sebagainya punya stresornya masing-masing, tapi harus kita kelola. Bagaimana mengelola? Tentu dengan mendekatkan diri melalui pendekatan agama, kemudian pendekatan sosial, bergaul sama orang lain ya, kemudian berkumpul gitu ya. Olahraga juga itu ya. Olahraga juga stres, itu kan? mengurangi stres juga. Ya, kemudian yang ketiga, makan makanan sehat. Jadi makan makanan sehat itu makan jumlah yang seimbang. Jadi ada serat, ada buah di sana, tapi tetap juga ada protein gitu ya. Kemudian hindari makan makanan yang cepat saji. Nah, kalau sudah umur 40, 50, mungkin makan dagingnya kayak gajian aja, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Selebihnya makan apa? Makan daging, ikan, bukan daging ikan, makan ikan gitu ya. Makan sayur, makan makanan lain gitu. Selain daging, seafood tentu ya, yang kadar kolesterolnya tinggi gitu. Kemudian yang berikutnya, stop merokok. Jadi terutama di lingkup atau di ruangan tertutup. Jadi misalnya ruangan tertentu pakai AC ya, kemudian ada yang merokok. Nah, bahayanya bukan bagi yang merokok, tapi bahayanya ya? bagi yang pasif gitu ya. Karena udara di ruangan ber-AC itu dia akan muter-muter terus di situ gitu. Sehingga mungkin akan nempel di tirai, kemudian nempel di buku, nempel di baju dan lain sebagainya gitu. Dan itu berbahaya. Gitu. Jadi kenali, hentikan rokok, kalaupun mungkin nggak bisa berhenti, paling tidak merokoklah di tempat yang disediakan gitu, supaya nggak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya, istirahat yang teratur. Jadi ya dok, gimana dok, saya ini kerjanya malam, gimana saya mau istirahat ya? Ini curhat apa dok ya? Ya kan nanti kan ada waktu misalnya di pagi atau siang hari dia bisa istirahat gitu ya.
Jadi harus punya istirahat yang cukup. Kemudian kenali faktor-faktor risiko penyakit. Jadi misalnya orang tua kita punya kencing manis gitu, maka yang kita lakukan melakukan medical check up, melakukan pemeriksaan kadar gula darah, apakah itu gula darah puasa, apakah itu pemeriksaan HbA1c, atau mungkin berat badan kita berlebih, kita harus turunkan berat badan kita Diet. ke berat badan ideal, ya. Lebih kurang berat badan ideal itu 100 tinggi badan dikurang 110, lebih kurang kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya kalau ada darah tinggi harus minum obat darah tinggi. Rutin ya. Batasi konsumsi garam. Kemudian yang berikutnya kalau punya atau pernah MCU gitu, kolesterolnya tinggi, maka harus lebih ketat lagi jaga pola makannya dan harus dievaluasi. Paling tidak 6 bulan sekali dievaluasi kolesterolnya tadi. Nah, insya Allah dengan tindakan-tindakan pencegahan itu bisa menghindarkan kita dari serangan jantung. Jadi dokter pun harus medical check up nih, harus periksa juga. Betul. Semuanya harus ya dok ya. Semuanya harus medical check up, semuanya harus aware. Idealnya sama berapa kesehatan. sih dok kalau misalnya normalnya gitu? Setahun sekali? Jadi normalnya untuk yang tidak memiliki penyakit ya, itu lebih kurang 1 tahun sekali. Tapi kalau misalnya dia punya penyakit, kencing manis, darah tinggi, atau bahkan mungkin punya penyakit jantung, ya dia harus medical check up mungkin 6 bulan. Tapi kalau yang untuk usianya dia di bawah 40 tahun, tidak ada faktor risiko, mungkin 2 tahun sekali bisa. Gitu. Demikian. Oke, baik. Kita sudah mendekati waktu habis, kita kesimpulan ini dok ya. Sebenarnya udah disimpulkan sih ya, dari fenomena meninggal mendadak di usia muda ini gitu ya. Selain pesan-pesan apalagi nih dok yang perlu disampaikan nih pada pemirsa TVRI Sumsel? Jadi pesan-pesannya kita harus lebih melek gitu, lebih melek dunia gitu. Jadi mungkin kita ada bidang-bidang atau profesi-profesi gitu ya. Misalnya Mbak Nada di entertain atau berkecimpung di bidang ini, itu harus juga kenal sedikit tentang bagaimana penyakit jantung, bagaimana mungkin penyakit paru-paru, bagaimana penyakit yang lain-lain, mungkin dalam konteks yang ya konteks dasarnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa memberikan pertolongan apabila kita jumpai ada kondisi medis yang terjadi. Mungkin demikian, mungkin lain waktu kita perlu ngebahas tentang bantuan hidup dasar gitu ya. Oh iya ya dok ya, bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar. Oke, mungkin itu nanti dengan boneka manekin gitu ya. Jadi kita bisa memperagakan praktek langsung gitu ya dok ya. Gitu. Oke dek, kapan-kapan dok ya kita undang lagi ya ke TVRI Sumsel, mudah-mudahan bisa mengedukasi untuk para pemirsa TVRI Sumatera Selatan ini yang masih awam nih terkait ini. Kalau bila perlu, jadi bisa memberikan penanganan pertama gitu ya jika terjadi serangan tadi walaupun tidak ada orang medis di situ. Dokter Teguh, sehat selalu, terima kasih banyak. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Halo Dokter ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya Nada Nasyai pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.